Hi everyone, Afi here. Di video kali ini aku pengen ngomongin satu konsep skincare yang sebenarnya udah lumayan lama, cuma sepertinya belum pernah aku bahas di YouTube sama sekali. Namanya adalah skip care. Kalau misalnya kalian selama ini mungkin pernah denger tapi belum tahu-tahu banget sebenarnya apa sih skip care itu dan apa sih gunanya, yuk kita tonton terus video ini. Kalau kalian ingat beberapa tahun yang lalu itu kan yang lagi tren adalah 10 step Korean skincare. Aku pun dulu pernah bikin videonya waktu zaman masih di Female Daily dan video itu tuh jutaan views-nya. Jujur sampai hari ini pun aku masih suka ketemu orang yang bilang sama aku kalau misalnya mereka itu salah satu video pertama yang mereka tonton ya, video aku itu adalah si 10 step Korean skincare itu gitu. Karena memang di tahun itu lagi lumayan naik daun lah ya konsep 10 step skincare, terus Korean skincare gitu kan. Jadi kayaknya memang timing videonya tuh pada saat aku bikin tuh pas gitu. Tapi kalau pikir-pikir kan itu udah lama banget gitu ya. Nah sekarang ini kayaknya dari tahun ke tahun konsep skincare yang terlalu banyak layer-layer itu tuh udah mulai ditinggalkan lah gitu ya. Jadinya orang malah mulai kayak efisiensi produk skincare yang mereka gunakan. Kalau aku bisa berpendapat gitu ya, 10 step skincare itu tuh pada saat itu naik daun banget karena kita, termasuk aku juga gitu ya, itu kan baru lumayan kenal sama produk-produk skincare, terus baru mulai bermunculan gitu ya produk-produk skincare yang bermacam-macam, terutama datangnya dari Korea pada saat itu gitu kan, dan kita tuh jadi kayak pengen nyobain semuanya gitu kan. Belum lagi pada saat itu tuh yang rame diomongin adalah, oh ini tuh adalah rahasia glowingnya cewek-cewek Korea Selatan gitu kan, karena pakai 10 step Korean skincare ini. Padahal sekarang udah banyak di debunk gitu ya. Ada beberapa orang yang bilang kalau sebenarnya 10 step Korean skincare itu datangnya bukan dari Korea Selatan malah gitu. Jadi dipopulerkan itu dari dunia western sebenarnya. But that's another topic for another time. Cuma alasan kenapa pada saat itu kayak booming banget kalau menurut aku sih itu gitu ya. Jadi aku sendiri pada saat itu juga gitu kan, kayak lagi excitednya sama skincare, terus kayak kenalan dengan berbagai macam produk skincare. Jadi rasanya tuh kayak ya udah semua pengen dicobain. Walaupun waktu itu sih aku juga nggak yang setiap hari ya menjalankan 10 step Korean skincare, tapi ya jujur aja pada saat itu skincare aku lumayan banyak layeringnya gitu, dan aku juga tahu banyak orang yang melakukan hal yang sama. Tapi makin kesini orang-orang kan udah lumayan familiar dengan skincare, terus juga tentunya udah juga kenal sama dirinya sendiri, sama kondisi kulitnya sendiri. Jadi mulai kayak bisa memilah-milah lagi sebenarnya produk apa aja sih yang kita benar-benar butuhin, mana layering-layering yang kurang penting, yang sebenarnya nggak terlalu banyak manfaatnya buat kulit kita, atau bahkan malah membawa efek yang kurang baik buat kulit kita gitu kan. Jadi kayak kita kurasi lagi gitu skincare-nya, dan akhirnya kayak nemu formulanya sendiri, dan itu bisa bermacam-macam banget buat semua orang ya. Ada yang mungkin tetap banyak layering skincare-nya, ada yang jadi tinggal sedikit banget, ada yang ya medium lah gitu. Nah, di antara tren-tren skincare yang datang dan pergi gitu ya, salah satunya tuh sempat ngetop juga namanya adalah skip care. Jadi skip care ini bisa dibilang the antithesis of 10 step Korean skincare. Maksudnya kebalikannya gitu, kebalikan dari 10 step Korean skincare, karena skip care bisa dibilang konsepnya itu adalah memperpendek step skincare kita gitu ya. Jadi dibikin sependek mungkin, seringkes mungkin. Jadinya step-step yang bisa di-skip ya udah di-skip aja, atau kalau bisa 2 step atau 3 step digabungkan menjadi satu, ya itu akan lebih bagus lagi gitu. Jadi kurang lebih tuh skip care tuh seperti itu. Jadi yang dipakai either produk yang benar-benar basic banget, atau kalaupun misalnya mau pakai ada active ingredients ya, itu kalau bisa kayak digabungin menjadi satu produk yang bisa fungsinya tuh macam-macam gitu. Tentunya nggak ada aturan baku tentang skip care ini ya, disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing aja gitu kan. Jadi kalau misalnya memang pengennya bener-bener pakai yang basic aja, jadi cleanser, moisturizer, sunscreen misalnya, itu udah bisa dibilang skip care juga gitu ya. Tapi kalau misalnya pengennya tuh tetap pakai serum misalnya gitu, tapi mau yang sekalian hydrating juga, jadi kayak nggak usah pakai toner, jadi pakai serum aja yang udah hydrating, baru moisturizer, baru sunscreen misalnya, boleh-boleh aja juga gitu ya. Atau misalnya mau skipnya itu adalah di tahap cleansingnya, jadi di serum double cleansing,
pakai produk cleansing yang bener-bener membersihkan, jadi makeup bersih, sunscreen bersih, tapi ya semuanya bersih gitu, jadi nggak perlu 2 kali misalnya cleansingnya, dan it's enough for you, ya itu juga bisa dijadikan skincare gitu. Jadi bener-bener prakteknya tuh macem-macem banget. Apa sih benefitnya ngejalanin skincare ini? Sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama tentunya adalah menghemat waktu. Ya harus diakui ya, kalau nggak semua orang itu punya cukup waktu untuk berlama-lama mengaplikasikan produk skincare gitu kan. Banyak dari kalian yang kerjanya tuh sibuk banget misalnya, atau kalian lagi kuliah dan itu tuh lagi menyita waktu banget. Or if you're a new mom, aduh itu aku ngerti banget gitu ya, kalau kalian tuh punya anak yang masih kecil-kecil, itu kayak mandi aja udah mesti buru-buru banget gitu ya, waktunya tuh disingkat banget, boro-boro mau skincarean berlayer-layer. Pastinya kalian kayak pengen yang seringkes mungkin tapi juga tetap memberikan hasil yang maksimal gitu ya, or many other reasons yang membuat kalian itu memang nggak mau berlama-lama skincarean. Itu tuh udah cocok banget deh pakai skincare ini. Alasan kedua tentunya adalah budget. Jadi skincare ini sangat bisa menghemat budget skincare kalian ya. Bayangin aja kalau kalian pakai satu produk skincare yang dia itu tuh bisa mengumpulkan 2 atau 3 fungsi skincare lainnya, itu kan otomatis kalian jadi lebih hemat gitu ya. Walaupun misalnya satu produk itu jadi lebih mahal harganya, tapi kalau dihitung-hitung dengan produk-produk skincare lainnya yang jadi kalian nggak harus beli lagi setiap bulannya atau setiap kali habis gitu, bisa jadi totalnya itu memang lebih ekonomis gitu kan, daripada kalian beli berbagai macam produk skincare yang banyak. Jadi if you're on a budget atau kalian emang pengen memangkas budget skincare gitu ya, skincare ini bisa jadi solusi sih buat kalian. Alasan lainnya adalah untuk meminimalisir kandungan ingredients yang terpapar ke kulit kalian. Kalau kalian masih ingat, aku pernah bikin video tentang puasa skincare, nanti aku link di sini ya. Waktu itu aku jelasin gitu kan, kalau misalnya kalian itu lagi ngalamin kulit yang iritasi atau sensitize, kulit yang ngambek gitu kan, salah satu cara untuk kayak menenangkan lagi kulit kalian, bikin kulit kalian tuh kayak normal lagi gitu adalah dengan cara puasa skincare. Dan sebenarnya puasa skincare ini adalah juga meminimalisir jumlah skincare yang kalian pakai, atau ya sebenarnya bisa jadi skip care juga gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin from time to time pengen istirahat dulu dari berbagai macam produk skincare, atau misalnya kulitnya tuh sensitif banget, pengennya tuh nggak terlalu banyak kena berbagai macam active ingredients yang ada di skincare gitu kan, atau misalnya kayak udah bolak-balik gonta-ganti produk skincare nggak cocok mulu gitu, kalian bisa gunakan puasa skincare atau skip care ini gitu ya, untuk bener-bener ya udah back to basic dulu sampai kondisi kulitnya tuh membaik. Nah, alasan yang ketiga ini nih yang paling cocok sama kondisi kulit aku sendiri gitu ya. Aku udah sering banget ngomongin tentang kondisi kulit aku yang ada rosacea namanya gitu kan. Jadi ini tuh gampang banget ke trigger dan gampang banget menjadi merah, menjadi iritasi. Kayak misalnya aku kalau salah makan, lagi stres, kurang tidur, kena sinar matahari terlalu lama, macam-macam deh gitu ya, bahkan makan pedas aja kadang-kadang bisa menjadi trigger gitu. Nah, from time to time kalau misalnya aku lagi ngerasa kayaknya aku nggak bisa mengontrol iritasi di kulit aku nih gitu, aku akan melakukan si skip care atau puasa skincare tadi gitu ya. Jadi aku bener-bener back to basic banget sampai aku ngelihat kondisi kulit aku tuh udah bener-bener tenang, lebih kalem, less reactive gitu, baru aku pelan-pelan memperkenalkan lagi produk skincare lain yang mau aku pakai. Nah, baru-baru ini aku menjalankan lagi skip care ini selama kurang lebih seminggu gitu ya. Jadi aku sih waktu itu curiganya karena lagi PMS sih, dan itu wajar banget ya. Kita tuh biasanya terpengaruh banget sama hormon. Aku contohnya gitu ya, kulitku tuh terpengaruh banget sama kondisi hormon. Jadi kalau lagi PMS itu biasanya tuh lagi sensitifnya tuh kulitnya gitu, lagi gampang banget bereaksi gitu. Jadi pada saat itu aku memutuskan untuk ya menjalankan si skip care ini gitu. Jadi aku bener-bener kayak cut down so many products from my skincare routine. Jadi makainya tuh sedikit banget sambil juga ngeliat kondisi ke kulit aku tuh gimana sih. Nah, pada saat itu kulit aku emang kerasa lagi sensitize, lagi sensitif lah gitu ya, tapi nggak yang bener-bener meradang banget, nggak yang iritasi parah banget gitu. Jadi aku masih mau tetap pakai produk yang ada sedikit active ingredients-nya, tapi yang gentle, yang mild gitu ya. Tapi yang lain-lainnya aku nggak mau pakai macam-macam gitu. Jadi akhirnya aku putuskan untuk pakai cleanser aja. Terus aku pilih satu produk, nanti akan aku ceritain produknya apa. Terus aku pakai moisturizer. Kalau pagi aku pakai sunscreen. Kalau malam aku double cleansing. Udah itu aja yang aku pakai.
Nah, produk yang aku pilih untuk menjadi teman skincare aku adalah ini dari Bio Beauty Lab, namanya adalah Phyto Power Essence. Sebenarnya ini tuh bukan produk baru dan juga bukan produk baru di skincare rutin aku. Aku udah lama banget pakai ini, udah 6 bulan lebih sih gitu ya, 6-7 bulan lah gitu. Dan ini udah botol, I don't know how many bottles I've finished, karena aku bener-bener pakai banget produk ini. Nah, jadi aku jelasin dikit konsep dari produk ini ya. Sebenarnya, kalau kita lihat ya di packagingnya, Bio Beauty Lab Phyto Power Essence ini tuh ditulisnya adalah pre-serum. Jadi pre-serum kalian mungkin udah cukup familiar gitu ya. Dia itu tuh semacam serum yang kita pakainya tuh di tahap paling awal banget setelah kita cuci muka. Jadi kayak mempersiapkan kulit kita untuk produk berikutnya gitu ya. Jadi dipakai di awal banget gitu. Nah, tapi sebenarnya yang menurut aku orang banyak nggak tahu adalah dia itu nggak cuma itu aja gitu ya. Jadi bukan hanya karena ditulisnya pre-serum terus kita hanya bisa pakai ini sebagai pre-serum. No, karena ini tuh sebenarnya menurut aku bisa banget menggantikan si pre-serum tadi, bisa menggantikan hydrating toner juga, dan bahkan bisa menggantikan serum juga. Makanya ini tuh salah satu produk yang aku masukin di skincare routine aku. Kenapa aku bilang dia bisa menggantikan beberapa step skincare itu? Karena satu, teksturnya. Jadi dia itu tuh teksturnya dibilang watery banget juga enggak, tapi dibilang kental juga enggak. Jadi kayak kekentalannya atau viscosity-nya tuh bisa dibilang medium lah gitu ya. Jadi dia enggak yang lightweight banget, bukan yang kayak air banget, tapi juga bukan yang kental banget gitu. Tapi ketika dipakein ke kulit, dia itu feel-nya sangat-sangat hydrating. Jadi pada saat kita pakai nih di kulit gitu ya, pas dipegang itu tuh kerasa banget kulit kita jadi kayak lebih plump, lebih kayak keisi airnya gitu. Nah, jadi makanya aku bilang dia tuh teksturnya bener-bener di antara hydrating toner sama serum gitu ya. Nah, aku ngerasanya kalau misalnya aku pakai si Phyto Power Essence ini, aku bisa banget skip hydrating toner. I don't have to use hydrating toner karena ini udah cukup melembabkan. Nah, sementara dari sisi serumnya, biasanya kan kita pakai serum itu karena kita mencari active ingredients yang dia mendeliver beberapa benefits untuk kulit kita gitu ya. Nah, di dalam Phyto Power Essence ini ada beberapa active ingredients ya yang menurut aku tuh udah cukup banget gitu ya untuk kebutuhan kulit aku terutama. Jadi di dalam Phyto Power Essence ini tuh ada 9 active ingredients. Jadi dia tuh kayak 75% dari formulanya tuh adalah active ingredients lah bisa dibilang gitu. Apa aja sih? Satu, dia tuh ada panax ginsengnya. Kalau kalian sering memperhatikan produk skincare, itu banyak banget ya yang pakai ginseng, dan memang ginseng itu kan satu kandungan natural yang bagus banget ya untuk kulit. Jadi dia itu bisa kayak memperkuat kulit kita, bikin kulit kita tuh lebih resilient, dan ini penting banget buat kulit yang gampang iritasi kayak aku gitu kan. Dan dia bisa kayak secara gentle membantu untuk mengurangi tanda-tanda penuaan atau memperlambat tanda-tanda penuaan lah gitu ya. Terus di dalam essence ini juga ada niacinamide, another famous ingredient that we all love. Kalau kulit aku sendiri juga cocok banget sama niacinamide, terutama karena niacinamide itu dia juga salah satu efeknya adalah mengurangi redness di kulit gitu ya. Dia juga bisa membantu kayak menyamarkan pori-pori, apalagi kalau digabungin sama galactomyces, aku tuh ngerasa itu tuh efeknya ya, bikin pori-pori tuh jadi kelihatan lebih rapat gitu ya. Terus udah gitu juga dia mencerahkan juga, dan tentunya niacinamide itu merupakan antioksidan yang bagus juga untuk kulit. Terus dia juga ada centella asiatica, itu juga bagus banget untuk yang kulitnya sensitif, kulitnya juga mungkin acne prone karena dia sifatnya tuh soothing, dia bisa membantu untuk meredakan iritasi gitu ya. Ada camellia leaf extract alias green tea, ini juga salah satu kandungan yang kayak underrated menurut aku. Jadi dia udah banyak banget dipakai di produk skincare, tapi ya sebenarnya karena memang efeknya tuh bagus buat kulit gitu ya. Dia juga kayak soothing di kulit, antioksidan yang bagus juga. Terus dia ada allantoin, itu juga skin soothing ingredient. Dan yang menarik juga, dia itu ada satu ingredient namanya garlic bulb extract gitu ya. Jadi ekstrak dari bawang putih gitu. Nah, ini kayaknya masih agak jarang ya dipakai di skincare. Jadi dari satu penelitian yang aku baca, katanya garlic bulb extract itu benefitnya ada macam-macam ya untuk kulit. Salah satunya adalah dia mempercepat wound healing alias mempercepat penyembuhan luka di kulit gitu ya. Jadi kalau kulit kita lagi iritasi gitu ya, itu akan
kebantu dengan menggunakan skincare yang ada garlic bulb extract-nya, karena dia tuh bisa kayak membantu fibroblast di kulit kita ya. Fibroblast itu sejenis sel kayak pabriknya kolagen sama elastin lah di kulit kita gitu. Tapi tentunya aku masih perlu banyak cari lagi gitu ya penelitian mengenai garlic bulb extract, but it's interesting what I've read so far. Nah karena itu ya, jadi dalam satu botol ini udah ada berbagai macam active ingredients yang aku tahu cocok untuk kulit aku, benefitnya juga pas untuk kebutuhan kulit aku. Makanya ketika menjalankan skincare routine, ya udah ini yang aku pilih gitu. Nah jadi gimana sih rutinnya gitu ya? Gampang banget, pagi-pagi aku cuci muka aja. Tentunya aku cari cleanser yang segentle mungkin gitu ya. Kalaupun ada busa, busanya dikit dan nggak bikin kulit aku tuh kering ketarik gitu setelah cuci muka. Habis itu aku langsung pakai ini, pakai si Vito Power Essence-nya Bio Beauty Lab ini. Biasanya aku pakai kayak ya 2-3 pump gitu kan untuk seluruh muka. Terus habis itu aku pakai moisturizer. Moisturizernya juga nggak cari yang neko-neko, bener-bener yang mostly fungsinya adalah untuk melembabkan aja. Carinya of course yang sesuai jenis kulit ya. Kalau aku karena kulitnya kering, jadi aku cari yang agak lebih thick gitu ya konsistensinya. Habis itu udah aku pakai sunscreen. Sunscreennya ya bebas aja, kalau aku sesuai kebutuhan aja gitu ya. Kalau misalnya aku lagi pengen pakai yang chemical sunscreen ya aku pakainya yang itu. Kalau lagi butuhnya pakai physical sunscreen ya aku pakai yang physical sunscreen gitu ya. Buat sunscreen sih aku soalnya nggak terlalu ada masalah. Nah kalau malam ya kurang lebih sama, cuma aku tentunya nggak pakai sunscreennya. Sama kalau aku pas lagi makeup ya aku double cleansing aja. Jadi aku pakai cleansing balm atau cleansing oil gitu. Jadi kebetulan pada saat aku lagi skincare kemarin itu aku nggak terlalu banyak keluar rumah, jadi juga nggak banyak aku pakai makeup yang terlalu tebel-tebel banget gitu. Jadi proses cleansingnya ya juga nggak yang terlalu butuh heavy duty cleanser gitu. Hasilnya gimana? Well, ini aku akan nunjukin before afternya. Ini sekitar 6 hari gitu ya aku skip care. Jadi ya of course hasilnya bukan yang kayak signifikan gimana banget gitu. Tapi kalian mungkin bisa lihat kalau di hari pertama kulit aku cukup merah-merah, kelihatan kayak agak-agak kuyu gitu ya. Dan menurut aku ya waktu itu juga kelihatannya tuh lagi kusam gitu kan. Sementara di hari ke-6 aku ngerasa kulit aku lebih radiant, lebih plump, dan kemerahannya juga berkurang walaupun nggak hilang sama sekali ya, karena emang merah-merah itu udah kayak jadi fitur permanen di kulit aku sebenarnya, tapi at least bisa berkurang lah gitu. Dari segi hidrasi, walaupun aku lagi nggak berlayer-layer menggunakan skincare gitu ya, hidrasinya aku ngerasa cukup terjaga aja gitu. Bahkan aku ngerasa kulit aku ya balance ya, antara air sama minyaknya tuh kerasa balance aja gitu, nggak yang kayak dehidrasi, nggak yang terlalu berminyak juga gitu. Tapi aku juga ngerasa bahwa ada andil bahwa aku tuh sekarang lagi rajin banget minum air putih. Jadi aku kemarin ngobrol sama dokter Arini gitu ya, dokter Arini tuh ngingetin aku gitu ya bahwa Mbak, kamu jangan lupa ya minum air putihnya tuh kayaknya harus lebih banyak deh gitu. Soalnya kan setiap orang tuh beda-beda ya kebutuhan air putihnya. Terus aku disuruh cek water calculator. Jadi kalian bisa cek juga tuh kalau kita misalnya umur berapa, berat badannya berapa, activity kita seperti apa, itu tuh kita butuh airnya berapa banyak sih. Dan ternyata aku tuh butuhnya 3 liter gitu ya. Jadi aku lagi benar-benar mengusahakan banget setiap hari minum segitu banyak. And of course that has a significant impact on my skin's hydration. Jadi aku ngerasa banget gitu begitu aku mulai rajin lagi minum air putih dalam jumlah yang bener-bener banyak, itu kerasa di kulit aku. Jadi itu sekaligus pengingat juga buat kalian ya, kalau pengen kulit yang sehat bukan hanya dari produk skincare yang kita pakai aja, tapi juga dari lifestyle kita juga, dari apa yang kita konsumsi juga gitu. Jadi gitu ceritanya mengenai skincare dan juga pengalaman aku ngejalanin skincare kemarin-kemarin itu. Untuk kalian yang mungkin sekarang lagi, ya itu ya, lagi mungkin pengen cut down on the amount of skincare products that you use, kalian mungkin bisa cobain skincare ini. Kalau misalnya kalian juga tertarik sama produk ini, Bio Beauty Lab Vito Power Essence, nanti aku tulis detail di mana belinya di description box di bawah ya. Semoga bermanfaat untuk kalian videonya. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan tulis di comment box di bawah. If you like this video, please click like. Kalau terbantu sama video-video aku selama ini, boleh juga di subscribe. Dan boleh juga share video ini ke teman-teman atau ke saudara-saudara kamu. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you for watching everyone. Bye!